Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 4 kelas Transda 214. Di sini kami akan menjelaskan tentang Raci Matriks. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Alda Nur Mahda, dan 5 rekan saya, yaitu Dewa Ayu Widya Purnami, Hizkia Toga Raja, Lanjar Yoga Rahmawati, Muhammad Haidi Rahman, dan Wildan Wahyu Nugroho. Langsung kita masuk ke definisi Raci Matriks. Raci merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. Menurut Smith, yang digagas pada tahun 2015, Raci model adalah matriks untuk seluruh aktivitas atau otorisasi keputusan yang harus diambil dalam suatu organisasi yang dikaitkan dengan seluruh pihak atau posisi yang terlibat. Matriks penugasan tanggung jawab atau Responsibility Statement Matrix atau disingkat dengan RAMS atau lebih umum yang dikenal dengan istilah Raci adalah matriks yang menggambarkan peran sebagai pihak dalam penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu proyek atau proses bisnis. Matriks ini terutama bermanfaat dalam menjelaskan peran dan tanggung jawab antar bagian di dalam suatu proyek atau proses. Raci merupakan akronim dari 4 peran yang paling sering dicantumkan dalam matriks ini, yaitu Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, Raci Chart digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawannya. Pembagian tugas yang jelas beserta peran dan tanggung jawabnya merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab akan menyebabkan kebingungan yang akhirnya dapat mengakibatkan berkurangnya produktivitas kerja karyawan. Nah, di sini ada penjelasan tentang dari 4 peran yang paling penting yang paling sering dicantumkan dalam matriks. Yang pertama ada responsible, yaitu orang yang melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Kemudian ada accountable, adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan suatu perkara dan menyetujui hasil suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh responsible. Kemudian ada consulted, adalah orang yang diperlukan umpan balik atau saran dan berkontribusi akan tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh responsible dan accountable. Kemudian ada informed, orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil dari ketiga peran sebelumnya. Mohon izin, nama Taruna Remaja Dewa Ayu Widya Purnami, notar 19/11/01, izin melanjutkan presentasi. Tujuan dari Raci Matriks. Yang pertama itu mempermudah komunikasi antara anggota tim. Karena saat menggunakan tools ini, masing-masing anggota itu sudah dapat dipastikan tugasnya apa, mulai dari siapa yang melaksanakan pekerjaan, memberikan informasi, hingga siapa saja yang bertanggung jawab penuh atas tim ini. Jadi komunikasinya itu lebih mudah karena mereka sudah tahu peran masing-masing, sehingga nggak ada lagi yang bertanya, dan mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan suatu proyek. Yang kedua, mencegah terlalu banyak orang dalam suatu tugas. Nah, biasanya kalau kebanyakan orang dalam suatu posisi tertentu itu bisa menyebabkan ketidakefektifan. Lewat Raci ini, kita bisa menseleksi, menentukan siapa yang paling cocok mengerjakan tugas tersebut. Nah, seleksinya juga nggak salah-salah karena tergantung dari skill dan jabatan di perusahaan. Nah, bisa kita katakan, lewat Raci Matriks ini kita membuat pekerjaan akan menjadi lebih efektif. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Hizkia Toga Raja, notor 190/1171. Izin untuk melanjutkan paparan mengenai Raci Matriks. Di sini ada lanjutan dari tujuan dari Raci Matriks, yaitu kelebihan beban kerja bisa dicegah. Nah, manfaat selanjutnya dari Raci ini itu untuk mengatur agar setiap karyawan tidak mendapatkan beban kerja yang terlalu berlebihan. Dikarenakan jika seseorang mendapatkan beban kerja yang terlalu berlebih, maka akan mempengaruhi kinerjanya yang menjadi tidak maksimal. Maka dari itu digunakan
metode Raci Matrix agar setiap orang mendapatkan porsi kerja yang sesuai dengan kemampuannya dan tidak mendapatkan beban kerja yang berlebihan. Selanjutnya ada kegunaan dari Raci Matrix. Kegunaan Raci Matrix yang pertama adalah untuk menggambarkan peran dan tanggung jawab serta tugas masing-masing departemen atau orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Kegunaan yang selanjutnya adalah untuk menghilangkan tugas-tugas yang masuk dalam gray area. Apa itu gray area? Gray area adalah tugas yang tidak jelas siapa yang menjalankannya karena tidak ada yang mengerjakan. Jadi dalam sehari-hari mungkin ini bisa dijadikan bahan untuk saling tunjuk antara tugas antara orang. Jadi Raci Matrix digunakan untuk menghindari kejadian seperti itu. Kegunaan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi beban kerja yang telah ditugaskan kepada karyawan tertentu atau departemen. Kegunaan selanjutnya untuk memastikan bahwa proses tertentu tidak terlalu dominan. Kemudian untuk memastikan bahwa anggota baru dijelaskan tentang peran dan tanggung jawabnya. Kemudian untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara garis dan tanggung jawab pekerjaan. Kemudian untuk mendistribusikan kerja antara kelompok untuk mendapatkan efisiensi kerja yang lebih baik. Kemudian Raci Matrix berguna untuk agar terbuka untuk menyelesaikan konflik dan diskusi. Dan kegunaan yang terakhir adalah untuk mendokumentasikan peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi. Sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Lanjar Gramawati, Notar 1901217. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Raci Matrix. Karakteristik yang pertama adalah Raci Matrix dibuat setelah dilakukannya persetujuan proyek oleh owner dan manajer proyek. Jadi, sebelum membuat Raci Matrix ini, harus dulu dilakukan persetujuan kontrak antar pemilik proyek dan pemborong yang digunakan untuk mendistribusikan kerja antar departemen secara jelas, sehingga tugas dan fungsi antar departemen nantinya dapat diatur dengan baik. Karakteristik yang kedua adalah Raci Matrix digunakan untuk mengetahui tanggung jawab dan bagian-bagian pekerjaan di setiap departemen proyek. Jadi Raci Matrix di sini menggambarkan secara jelas apa saja tugas dan tanggung jawab departemen yang ada dalam suatu proyek. Jadinya nantinya tidak akan ada saling lempar tanggung jawab atau adanya departemen yang melalaikan tanggung jawab pada saat pelaksanaan proyek. Karakteristik yang ketiga di sini adalah Raci Matrix hanya diketahui oleh internal pemenang tender dan manajer proyek. Biasanya, Raci Matrix hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, yaitu manajer dan departemen, serta pekerja proyek, karena hal ini digunakan untuk memudahkan adanya koordinasi antar departemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga kemungkinan adanya miskomunikasi tugas dan tanggung jawab antar departemen dapat dihindari. Karakteristik yang keempat di sini adalah menghilangkan tugas yang tidak jelas siapa yang menjalankannya karena tidak ada yang mengerjakan atau terjadi tumpang tindih antar departemen. Dengan adanya Raci Matrix ini, maka tugas yang kurang jelas akan dapat dipertegas oleh departemen mana dan siapa yang nantinya akan mengerjakan dan bertanggung jawab atas tugas tersebut. Baik, saya Taruna Remaja Muhammad Hadi Rahman, Notar 1901297 akan melanjutkan presentasi pada slide 15. Baik, di sini ada contoh Raci Matrix. Seperti yang kita ketahui, di mana Raci Matrix ini digunakan untuk mengetahui tugas pokok masing-masing. Sebagai contoh, pada perencanaan produk, Andi mendapatkan tugas inform dan Alan mendapatkan tugas sebagai accountability, Sam mendapatkan tugas informed juga, dan si Henry mendapatkan tugas responsibility. Dan pada tugas pengembangan produk,
bisa kita lihat Andi mendapatkan tugas sebagai informant sama seperti pada perencanaan produk, dan Alan mendapatkan tugas consulted, Sam mendapatkan tugas responsibility, dan Henry mendapatkan tugas informant. Lanjut pada slide 16, yaitu langkah-langkah menyusun rasi matriks. Yang pertama, identifikasi apa saja jenis pekerjaan yang diperlukan. Langkah pertama untuk membuat rasi matriks adalah dengan mengidentifikasi apa saja jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam proyek yang akan dijalankan. Sebagai contoh, proyek yang akan dijalankan adalah untuk membangun sebuah website untuk produk. Tentu saja, tugas yang harus dilakukan adalah melakukan perencanaan produk, proses pengembangan produk, hingga melakukan pembuatan produk. Yang kedua ada identifikasi setiap anggota tim. Setelah tahu apa saja pekerjaan yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek, tahapan kedua bisa segera kita lakukan. Dari tahapan pertama diketahui bahwa tugas yang perlu dilakukan adalah melakukan perencanaan, pengembangan produk, hingga melakukan produksi. Jadi setiap anggota tim yang terlibat dalam proyek ini haruslah mereka yang mampu menguasai hal tersebut. Mohon izin, nama Taruna Remaja Wildamayu Nugroho, Notar 1901416, izin untuk melanjutkan presentasi mengenai langkah-langkah menyusun rasi matriks. Untuk langkah yang ketiga, yaitu memulai gambar matriksnya. Setelah tahu apa saja tugas dan orang yang terlibat, kini waktunya untuk memulai menggambar rasi matriks tersebut. Kita dapat memanfaatkan Microsoft Excel ataupun Google Sheet untuk menggambar rasi matriks tersebut. Pastikan kolom yang dibuat adalah kolom yang benar. Di kolom bagian paling kiri, buatlah beberapa baris untuk menuliskan apa saja jenis tugas yang akan dilakukan. Kemudian, buat beberapa kolom lagi di sebelah kanan untuk menuliskan peran dari setiap anggota tim yang terlibat. Untuk langkah nomor 4, yaitu menuliskan peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Setelah selesai membuat kolom, segera isi setiap kotak dalam kolom tersebut dengan R, A, C, ataupun I sesuai dengan tupoksi tugas masing-masing. Dalam menentukan tugas dan perannya, sebaiknya dilakukan dengan diskusi terlebih dahulu agar semua pihak bisa paham tugasnya masing-masing. Pastikan semua anggota tim yang terlibat dalam proyek dapat datang dan mengikuti diskusi. Dalam pembagian tugas, diperlukan persetujuan dari setiap anggota. Selain itu, mereka juga bisa mengutarakan pendapatnya mengenai pembagian tugas ini. Jadi diharapkan tidak ada paksaan dan semua bisa bekerja dengan usaha yang terbaik. Untuk langkah nomor 5, yaitu menginformasikan hasil pembagian tugas kepada semua yang berkepentingan. Tahap terakhir dari proses pembuatan rasi matriks ini adalah menginformasikan hasil diskusi kepada para pihak yang terkait. Sebelum proyek dimulai, pastikan semua stakeholder dan semua yang berkepentingan mengetahui soal pembagian tugas melalui rasi matriks ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang rasi matriks. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.